Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tadi sudah disebut namanya, saya tidak akan ulang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Semua saya hormati, semua saya hargai, dan hari ini kita senang berbicara masa depan. Bapak Ibu yang tadi hadir ke sini naik angkutan umum, angkat tangan. Oke, good. Lumayan banyak ya. Senang. Yang bawa mobil tapi mobilnya mobil listrik. Ada. Wah, ini pendukung saya ini, Tuan Guru Bajang. Yang kesini bawa mobil pakai masih pakai bensin atau solar. Ya sisanya nggak apa-apa. Saya punya video, boleh ditampilkan nggak ya? Mudah-mudahan ada suaranya dan bisa ditampilkan. Operator. Ini layarnya besar sekali ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditampilkan karena saya akan memulai dari Buruknya cerita kualitas ini. udara di DKI Jakarta, pasien ISPA meningkat. Di RSUP Persahabatan Jakarta, kenaikan penderita ISPA 30%. Kita berada di sini. Menurut Direktur Utama RSUP Persahabatan Agus Dwi Susanto, kenaikan yang signifikan penderita ISPA diduga akibat kondisi polusi di Jakarta yang kian memburuk. Peningkatan pasien ISPA sebanyak 20 hingga 30% di RSUP Persahabatan itu untuk periode Maret hingga Juli 2023 dengan perbandingan pada periode di tahun 2022. Sekali lagi kita berada di kota itu. Kita bersama. Dan tadi Pak Ilham sudah sampaikan bahwa itulah fakta yang terjadi. Dan kita akan melakukan transisi, sebuah perubahan menuju kira-kira ke lingkungan yang lebih baik. Bapak Ibu, aspeknya banyak sekali. Banyak sekali. Dan ketika transisi ini akan kita lakukan, pasti akan ada dampak. Yang negatif kira-kira yang punya bisnis atau usaha itu sebelumnya, dia mungkin jobless. Tapi sebenarnya kalau dia kreatif, dia semacam membuat kurva kedua dalam bisnisnya. Bahwa bisnisnya dikasih peringatan, kamu akan decline. Maka hari ini harus menyiapkan bisnismu yang kedua sehingga kamu tetap bisa survive. Ini dari si bisnisnya. Nah, kita kasih judul ini, maka saya sampaikan Bapak Ibu, inilah produksi emisi karbon kita yang selalu meningkat. Dan ternyata emisi CO2 kita meningkatnya cukup signifikan, jadi bukan turun tapi naik. Dan kalau kita lihat penjualan kendaraan bermotor, ya relatif naik terus begitu. Dan sekarang ketika kita sedikit agak dipaksa untuk masuk ke kendaraan listrik, katakan harus berkejar-kejaran dengan infrastruktur. Artinya apa? Kemudahan. Kalau orang bicara chargernya belum ada di banyak tempat. Kalau kita bicara waktu, maka masih lama. Tapi keluhan-keluhan ini tentu mesti kita biasakan untuk ya kita mau mengawali sebuah transisi. Pilihannya take it or leave it. Kalau tidak, bahayanya akan lebih lama. Ini kalau kita melihat peringkat dunianya, kita kemarin peringkat 9, sekarang peringkat 6. Maka ini peringatan besar untuk Indonesia. Kira-kira ini akan berkontribusi memperburuk situasi. Saya mencoba mengikuti apa yang terjadi di beberapa area, minimal di Indonesia. Tadi bicara umpama rob. Setelah saya tanya, mana yang lebih cepat muncul? Apakah sea level rise atau land subsidence? Ternyata land subsidence di sana. Untuk kejadian yang di Semarang, Demak dan sebagainya. Tapi di sisi lain enggak, ternyata sea level rise. Terjadi peningkatan. Apapun itu pasti ada faktor eksternal. Ya pemanasan global lah. Dan kemudian dari pemanasan global kita ulik satu persatu, kita akan nemu. Hutannya makin gundul. Ya. Terus kemudian kotanya makin padat. Kendaraan digunakan emisi gas buangnya menjadi tinggi. Dan kita protes tapi kita tidak melakukan. Itu kejujuran harus kita akui. Kita protes tapi kita tidak melakukan. Macet, tapi tetap aja naik mobil pribadi, kan asik gitu. Ya enggak? Macet,
menggunakan kalau di Jakarta genap ganjil. Ya kita beli mobilnya tambah satu. Suatu ketika Pak Yusuf Kalla ngobrol sama saya, menarik obrolannya. Cara aku ini kan dealer, katanya. Aku ini dealer. Jadi kalau orang mau bicara penghematan tidak terjadi. Dia akan berbicara efisien. Begitu ada kemampuan, daya belinya dia tinggi, dia itu tidak bisa sharing. Contoh, dia punya mobil, punya anak, punya istri, semuanya kerja. Gak ada tuh yang berangkat bareng. Yang ada adalah membelikan kendaraan untuk anak, memberikan kendaraan untuk suami istri, dan akhirnya di rumah itu minimal akan ada 3. Pengalaman itu beliau ceritakan ketika dealernya kemudian tambah laku. Daya beli makin tinggi, kendaraan juga makin tinggi. Sadar atau tidak, ternyata berkontribusi pada soal ini. Jakarta tadi pernah menjadi sebuah cerita, tapi tidak hanya dari emisi gas buang dari kendaraan saja. Termasuk tadi Pak Ilham sampaikan bahwa salah satunya juga adalah dari cerobong-cerobong asap. Tapi ingat, kita punya batu bara. Ingat dulu ya, kita punya batu bara dan switchingnya tidak bisa begini. Butuh satu proses. Jangan sampai kemudian kita disuruh lompat dengan semua tekanan untuk masuk ke sini, kita nggak siap sama sekali, maka kita mengalami stagnasi. Ini ditutup, itu belum jadi. Saya bayangkan seperti perpindahan dalam transisi digital. Kalau saya lihat industri surat kabar umpama, cetaknya sudah tidak dibaca, digitalnya belum nyampe. Maka yang di tengah kemudian mengalami problem-problem serius. Ini contoh saja. Maka kita mesti hati-hati betul, maka saya senang karena judulnya ada transisi, pelan-pelan. Nah ini yang semua saya ceritakan, antara green dan blue economy. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini kalau saya mencoba menghitung-hitung dengan tim saya, maka transisi hijau menuju EBT, energi baru terbarukan, ada dari Kementerian SDM sini. Nggak ada ya. Saya pernah bicara ini waktu masih jadi gubernur. Ceritanya di Bali. Terus saya tanya, Pak, apakah transisi energi sudah berjalan? Apakah EBT-nya sudah berjalan? Energi baru terbarukan. Jawabannya menarik Bapak Ibu. Mas, yang sudah diperbaiki dirjennya. Dirjennya EBT terus. Dirjennya yang renewable. Tapi kebijakannya masih tetap. Ini sebuah pengakuan jujur, agak bercanda tapi kena gitu loh. Bahasa anak mudanya jelek, nancep gitu. Jadi yang diperbarui dirjennya, kebijakannya belum. Kita pernah menghitung, kalau kejadian gambar tadi muncul, ini perhitungan dari Kemenkes itu, kita keluar duit 17,8 triliun untuk membiayai dari aspek kesehatan. Nah, kalau kita memperbaiki, mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan, itu kira-kira ya kita butuh 1.371. Mari kita lihat yang sebelah kanan. Kita coba utak-atik. Kalau kemudian kita menggunakan roadmap yang paling moderat saja, dari 2023 sampai 2030, itu proses yang mesti kita lakukan dengan model capaian persentase energi baru dan terbarukan. Saya sampaikan pada para pengusaha, saya sampaikan pada para pengamat, kalau kita mau masuk ke sana, kira-kira 1.300 triliun yang kita butuhkan untuk investasi. Maka, kita bicara ekonomi nih. Ekonomi hijaunya bergeser, tapi mesti diikuti dengan SDM yang unggul. Menciptakan lapangan kerja baru. Jadi Pak Ilham tadi kalau kemudian diganti, ini akan mati. Tapi sebenarnya kita muncul yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa switching? Apakah kita bisa menaikkan pemahaman kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, ilmu kita untuk masuk pada dunia ini. Kecuali kita tidak mau, kecuali kita tidak bisa, matilah kita. Tapi seorang yang aku yakin, peneliti, kampus, pemerintah, swasta bisa menyiapkan ini. Ini gambarannya. Dan di sana ada umpama PLTS Cirata sudah ada, PLTB Sidrap sudah ada, PLTA Kayan sudah ada. Jadi evidence base-nya sebenarnya sudah ada. Maka potensi lapangan kerja kalau kemudian kita pindah ke sana itu 3,7. Kita butuh berapa sekolah yang mesti disiapkan dengan kurikulum baru. Kami berdebat panjang pada saat
kawasan industri di Batang di Jawa Tengah akan dibuat. Ini akan padat modal dan kemudian teknologinya tinggi. Pertanyaannya, SDM-nya ada apa enggak? Maka berangkat dari pengalaman kawasan industri Kendal yang dia bisa bekerja sama dengan 60 SMK, maka sebenarnya ada teaching industry dan kemudian ada pelajar-pelajar yang disiapkan untuk bekerja di situ. Nah, masuk ke Batang, teknologinya tinggi Bapak Ibu. Lalu saya tanya kepada para investor, nanti tenaga kerjanya dari mana? Sementara Pak, dari kami, ini nanti jadi kecemburuan. Maka saya sampaikan kenapa sekarang tidak disiapkan. Kalau membangun industri itu butuh waktu cukup lama, katakan yang tercepat dia bilang bisa ya 2 tahun begitu. Maka 2 tahun sebenarnya sudah bisa mengambil anak-anak SMK, sekolah-sekolah vokasi, termasuk politeknik, untuk mereka disiapkan masuk ke sana. Sehingga saya tawarkan kepada mereka, sudah kurikulumnya saja diperbaiki. Sehingga bisa match dengan kepentingan perusahaan yang hari itu mau dibangun. Kalau tidak, kita akan lama sekali pada soal ini. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada yang mau. Maka dalam pikiran saya, ini mesti masuk regulasi dan dipaksa untuk mau. Itulah kemudian menjadi insentif dan disinsentif. Kenapa tepuk tangannya ragu-ragu? Biasanya tepuk tangan yang semangat itu kalau ada sepeda. Ini nggak ada hadiah. Ini betul-betul diskusi aja. Ya, masuk ya. Nah sekarang ada 3 yang kita siapkan. Kalau kita mau menuju ke sana, hari ini sebenarnya saya karena tidak ahli pada soal ini, tapi ini menjadi problem yang harus diputuskan secara politik, maka saya mencoba bertanya pada ahlinya. Tapi belum tuntas. Nah ini ahlinya berkumpul. Saya berharap sekali bisa mendengarkan. Tolong jangan debat saya, karena ini bukan debat kandidat. Tolong kasih masukan saya, bagaimana saya punya modal nanti untuk debat, kira-kira begitu. Ini kalau saya disuruh ngitung pasti saya tidak bisa. Tapi, kalau kemudian amanah itu diberikan kepada saya, roadmap-nya sudah kita siapkan. Jadi masukan hari ini, kemudian untuk persiapan, kalau Februari dan itu 1 putaran, maka sebenarnya Februari itu sudah ada putusan. Ya minimal quick count lah. Kalau itu terjadi, anggaplah sampai akhir bulan perhitungan itu akan berjalan. Maka ada waktu sebenarnya. Ini menariknya kalau kita lihat dari kalender politiknya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan. Kalau 1 putaran 8 bulan, maka si presiden, calon presiden terpilih, dia punya waktu 8 bulan. 8 bulan untuk merencanakan dari seluruh gagasan yang ada, itu waktu yang cukup. Saya sambil lihat satu-satu ini. Kira-kira siapa yang mau saya ajak besok. Maka dari sisi financing, kita bicara pembiayaan hijau oleh bank. Lalu kemudian green sukuk, ini menarik juga sebagai sebuah alternatif. Atau kemudian taksonomi hijau bursa karbon Indonesia, yang saya kira carbon trading ini menjadi sebuah potensi ekonomi kita yang cukup bagus. Tapi pengelolaannya kayaknya kurang greget atau mungkin kita kurang tahu, sehingga butuh banyak tahu untuk itu. Maka waktu kita ngobrol-ngobrol, ada anak-anak muda yang sangat peduli sekali pada ini dan dia nyolek saya, Pak, saya ikut menghitung itu loh Pak, kamu ketemu saya. Nah saya dikasihkan beberapa pemikiran yang cukup bagus dari kelompok-kelompok anak muda. Yang kedua menyiapkan SDM. Jadi mengimplementasikan standar penilaian siklus hidup dan upskilling knowledge ini dari bagaimana yang recycle secara material, green technology, financing, data science, ilmuwan penting, peneliti penting. Maka pada saat saya bertemu dengan teman-teman sebagian BRIN, ya, yang dulu mengeluh soal kelembagaan, sekarang keluhannya saya pindahkan aja. Daripada ke sana, yuk kita bicara penyelesaian persoalan ini. Tapi peran saya apa, Pak? Peranmu adalah menyelesaikan ini. Bisa nggak kemudian berbasis riset yang ada, dibuatkan satu modeling untuk pelaksanaan. Butuh SDM seperti apa, butuh anggaran seperti apa, berapa, dan butuh waktu berapa lama.
Sehingga ini betul-betul bisa terukur. Maka kalaulah kita mengajukan konsep-konsep itu akan dilaksanakan, ya kira-kira tidak bombastis lah. Kira-kira ini akan bisa dieksekusi. Kalau toh kurang-kurangnya dikit, jangan banyak-banyak. Ini satu persiapan setelah financing SDM dan terakhir di produk. Sudah banyak startup green economy kurang lebih 15-an. Sudah ada pembangkit listrik EBT, hydro, geothermal, surya. Tapi saya punya pengalaman Bapak Ibu, ini baik, saya kira untuk yang hadir di sini pasti setuju. Tapi dalam pelaksanaan belum tentu. Saya punya model ketika geothermal mau kita bikin. Satu sudah jalan di kampung saya, maksudnya di Jawa Tengah waktu itu, di Dieng. Sudah jadi, berjalan lama, dan akan dikembangkan. Problem sosialnya adalah, itu pasti investasi besar, duitnya banyak, maka saya minta sumbangan. Nah, kita belum bisa memasukkan potensi SDM ini untuk bisa masuk dalam supply chain-nya mereka, bekerja. Kita belum berhasil. Plan kedua dibikin, plan ketiga dibikin, saya lupa plan keberapa yang pada saat itu dibikin, meledak. Kemudian apa? Terjadi ketakutan luar biasa. Tuh kan meledak. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata butuh sosialisasi. Saya lahir di lereng Gunung Lawu. Dan di sana ada potensi geothermal tinggi sekali. Tapi saya berbicara dengan Pemda, saya di demo. Jangan lobangi Gunung Lawu, katanya begitu. Mungkin secara spiritual nggak bagus. Secara masyarakat menakutkan. Bapak Ibu, untuk sampai ke sana ternyata secara sosiologis kita juga harus menyiapkan itu. Maka tidak cukup engineer, kita butuh sosiolog, kita butuh psikolog, kita butuh antropolog, kita butuh ahli komunikasi untuk menjelaskan sehingga mau melakukan itu. Kemudian yang di sana akhirnya apa yang terjadi? Tidak jalan. Nah, ada di Gunung Slamet, ini kampung istri saya. Sudah dibikin, terus kemudian melakukan cut and fill. Pada saat itu kemudian longsorlah tanah, disposalnya itu. Masuk ke sungai, judulnya pencemaran karena pembuatan geothermal. Tidak, ini soal disposal management saja sebenarnya. Tapi karena komunikasinya buruk, akhirnya didemo dan berhenti. Saya harus mendatangi investornya, datang ke Jerman, bicara sama mereka untuk menjelaskan dan tolong carikan orang yang bisa berkomunikasi. Bapak Ibu, ini saya ceritakan secara detail karena tidak semudah yang kita bayangkan, karena tidak hanya sekedar urusan teknis, tapi ya sosial, ya ekonomi dan politik. Lanjut. Maka Bapak Ibu, berikutnya, kalau tadi kita bicara yang dari sisi green, sekarang dari sisi blue. Ada 1.407 pelabuhan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini ada potensi energi laut kita yang cukup tinggi. Dihitung kira-kira 4.425 gigawatt. Gede ini. Mari kita lihat. Kalau kemudian dari pelabuhan-pelabuhan itu bisa dilakukan penghijauan pelabuhan, energinya digeser, tidak pakai solar dan sebagainya, maka rasa-rasanya dari sisi sekitar laut kita bisa berkontribusi banyak sekali. Jadi umpama kita bikin semacam ecoport di banyak tempat yang bisa kita lakukan. Penggunaan listriknya hijau, sertifikasi pelabuhannya, penerapan prinsip ekonominya. Memang kita naik kelas dan rumit. Biasanya orang yang tidak mau berubah malas. Biasanya. Maka kemudian inilah yang harus kita paksa agar kelak kemudian kita betul-betul transisinya berjalan. Dan dekarbonisasi dari transportasi laut. Nah, ini ada beberapa pengalaman biofuel. Biofuel ini Indonesia punya, Korea Selatan punya, hidrogen dari Perancis, Belanda, beberapa Jepang juga ada, dan amonia yang ada di Jepang. Ini potensi. Tapi saya tidak akan membahas itu karena ini potensi. Mudah-mudahan ini saya lemparkan ke publik agar kemudian ada research and development terkait dengan ini. Ya. Dan kemudian pengembangan energi terbarukan. Ini juga sama. Ya, gelombang laut itu Korea Selatan menggunakan, arus laut itu Amerika, Inggris menggunakan, dan panas laut ada di Jepang. Tapi yang tiga ini sama. Saya lemparkan juga bahwa ini ada potensi yang kita butuh riset yang baik. Saya membayangkan waktu diskusi dengan kawan-kawan peneliti adalah, Pak, bantu kami Pak dari sisi penganggaran, agar riset kami setidaknya dibiayailah. Minimal 1% jadi DGP kita dipakai untuk riset. Dan kemarin waktu saya tanya periset, tapi yang saya tanya periset ini, betul-betul mereka menyampaikan, kami bisa, kami ada.
Bahkan beberapa sudah kita kerjakan. Pertanyaannya, ini nggak pernah dipakai. Bapak Ibu, pengambilan keputusan penting untuk satu menggunakan data yang benar, dua menggunakan hasil riset yang benar juga. Kalau itu dilakukan, negara ini akan mandiri. Kalau tidak, pasti kita dipenon asing terus. Dan kemudian kita berkelahi di dalam. Nggak akan selesai-selesai. Lanjut. Yang berikutnya adalah, kami coba menghitung-hitung dari potensi karbon biru dan ekonomi di wilayah pesisir. Ekosistem pantai kita di laut ini kurang lebih 17% bisa menyerap karbon dunia. Dan ini belum ada blueprint untuk blue carbon credit. Kita punya lahan gambut, tadi mangrove juga cukup banyak. Dan itu ada potensi blue carbon creditnya, ini risetnya Saides gitu ya, itu kira-kira 3.540 triliun. Sengaja angka-angka ini saya tampilkan kepada Bapak Ibu, biar ini kita jadikan hipotesis, untuk kemudian kita buktikan kebenarannya dengan riset yang lebih dalam. Dan ada peningkatan kemudahan serta konektivitas, ini wilayah-wilayah yang bisa kita kembangkan dari sisi kemaritiman kita. Kemarin saya baru pulang dari Papua, menarik sekali, di Raja Ampat luar biasa, tapi setiap kita mau menyeberang, satu kapal itu minimum harus 5 juta. Mau 1 orang, mau 10 orang 5 juta. Dan cerita solar yang harus digunakan itu bukan liter, ton. Bukan liter, ton. Maka saya merasakan betul Bapak Ibu. Keadilan tadi yang disampaikan itu, keadilan itu ternyata bukan sama. Keadilan itu adalah proporsional. Dan itu butuh tindakan khusus, affirmative action, yang mesti kita berikan kepada daerah-daerah yang, ya mohon maaf, belum sama seperti daerah sebelumnya. Ini untuk menghindari gap, sehingga kemudian nanti indeks-indeks kita juga jauh lebih baik. Maka skill set mesti dilakukan, saya sampaikan tadi, vokasi, keterampilan, teknik lingkungan, ekonomi manajemen, yang mengarah pada ekonomi biru dan hijau. Ini Bapak Ibu, dan itu adalah sekolah. Barusan saya bicara di Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu concern betul sama kesehatan dan pendidikan. Cerita ini juga sepenggal saya ceritakan di sana. Maka saya membayangkan 20% dari APBN, APBD kita berikan untuk pendidikan itu mesti kita lakukan konsolidasi lagi. Untuk kita fokus kepada cerita, ramalan-ramalan masa depan yang roadmap-nya mesti kita ikuti. Sehingga SDM-nya betul-betul kita berikan di sana. Maka saya membayangkan LPDP umpama 200 triliun. Kalau kemudian mereka mesti sekolah, rasanya pemerintah yang harus menentukan kamu harus sekolah apa. Dibukalah lowongan sekolah ini agar mereka kembali ditugaskan ini. Kalau perlu melakukan riset itu, kami mau green energy. Kami mau transisi. Maka ada 20 orang kamu riset tentang air, kamu riset tentang solar panel, katakan kamu riset tentang gas rawa. Bapak Ibu, ini pengalaman saya menarik di Jawa Tengah. Ternyata banyak sekali kondisi geologis kita itu yang unik, menarik, dan para geolog itu melihat di situ ada energi. Maka beberapa tempat ada di Sragen, di Karanganyar, di Banjarnegara, itu kita buat untuk memenuhi kemandirian energi di level desa. Namanya gas rawa. Itu cuma disedot aja. Maka di Sragen itu terjadi sesuatu yang mengejutkan masyarakat, karena di sana ada air bisa dibakar. Oh, sakti. Bahkan diomongkan, wah di sini ada hantunya, airnya bisa hidup. Ternyata nggak ada sekolah ini, nggak ada yang sekolah ini. Maka saya undang SDM saya, coba diteliti. Oh udah ketemu Pak, itu ada gasnya Pak, gas metan benar. Loh kok airnya bisa dibakar? Ya itu belum dipisahkan Pak. Oh pakai ilmu ini ya. Dan saya tidak ngerti juga, karena pas pelajaran ini saya nggak masuk dulu. Akhirnya dibuatkan instalasi kecil dan dilakukan piping ke rumah-rumah dan gratis untuk energi itu. Jadi sebenarnya teman saya mengatakan ini teknologi nilai tambah. Nilai tambah. Dan itu bisa digunakan. Ini contoh-contoh yang sebenarnya kita punya. Ya ada kotoran ternak, biomass gitu ya, itu banyak sekali. Kecil-kecil untuk kemandirian. Tapi untuk gede saya kira kita mesti menyiapkan desain yang lebih besar. Lanjut. Kok sudah ada angka 00 semua, artinya waktu sudah selesai ya Mbak? Kenapa saya didiamkan saja? Oke, transisi hijau dan ekonomi biru yang inklusif dan akuntabel ini kita coba rangkul dan
dengarkan semua golongan. Kata orang-orang pintar, kalau merencanakan pembangunan, dengarkan kelompok-kelompok yang berbeda itu. Jangan tinggalkan mereka, no one left behind. Masukkan mereka, dengarkan, dan kemudian butuh pakar lingkungan, masyarakat terdampak, pengusaha, lembaga. Ini Pak Ilham, kalau kita mau genjot ini pengusaha batubara marah semua Pak ini. Enak aja gitu. Tapi ada satu pengusaha batubara kemarin ngomong gini, Pak, kita lagi riset, batubara itu mau kita konversi menjadi gas untuk buat pupuk. Mungkin sudah ada yang riset di sini? Halo, sudah ada? Belum? Nanti kita kasih PR, kita riset. Dan kemudian ini semua mesti dicapai dengan akuntabilitas pencapaian transisi, dengan penegakan aturan pengendalian emisi, industri berbasis sanksi, dan hadiah reward. Lalu ada pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan biasanya orang tanya, lalu bagaimana caranya kalau nggak jalan? Dikontrol oleh pusat. Apa? Kita bikin government super apps untuk membuat laporan-laporan, aspirasi, masukan, agar sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Maka Bapak Ibu, terakhirnya mesti gaspol. Gaspol dan sat-set. Nah gitu. Maka yang pertama, nanti duitnya dari mana? Ya duitnya dari sana tadi itu. Skim-skim pembiayaan. Tapi yang lain apa? Ya anggarannya dilipat gandakan. Kira-kira APBN kita bisa naik nggak? Dari 3 ribuan menjadi 6 ribuan. Halo periset yang ahli, datanglah kepada saya. Semua saya kasih PR ini. Karena apa? Pajak saja rumitnya minta ampun. Sudah mau nge-store ke negara, rumitnya minta ampun. Sudah menjalani tax amnesty, masih dikejar-kejar. Sehingga kita seperti mancing di kolam. Kita berburu di kandang. Gak bisa. Mudahkan rakyat, perbaiki mentalitas SDM, buatkan sistem yang baik, maka rakyat akan berkontribusi. Tapi kalau dicolong gimana Pak? Ini, saya kira semua punya ilmu. Karena yang nyolong harus dimasukkan ke tempat yang kedua, mesti disikat KKN-nya. Ini agenda reformasi Bapak Ibu. Marahlah kawan-kawan kita 98. Dulu itu waktu reformasi itu kan nggak mau sentralistik. Maunya desentralisasi. Terjadilah desentralisasi. Kemudian ada yang ngomong, ya begitu desentralisasi, akhirnya dicolong juga di daerah. Ya selalu ada oknumnya. Tapi kita reduce dengan regulasi yang makin ketat, dengan sistem yang lebih baik. Yang kedua, dulu karena korupsi kemudian mengerucut pada elit, maka tidak mau. Mesti disikat. Korupsi, kolusi, dan nepotismenya. Sekarang jadi cerita lagi. Gagal dong reformasi. Benar nggak sih? Masuk ya? Enggak, saya hanya mengingatkan, berarti gagal kan reformasi. Mesti ditegakkan kembali. Maka civil society ilmuwan berbicara pada soal ini. Oh kok Pak itu sekian pejabat korupsi, dia kolusi dan sebagainya. Ini berjalan. Saya hanya mengingatkan saja. Kecuali kita udah lupa loh. Kalau kita lupa dengan ini, hancur kita bangsa ini. Itu permintaan amanat reformasi. Dan memoles birokrasi dengan digitalisasi untuk mengurangi pertemuan orang. Meskipun saya dikasih tahu, Bapak Ibu ada e-katalog yang bagus. Orang bisa masukkan, syaratnya ada, tinggal kita tunjuk, maka kita dapat. Saya diajari, Pak Ganjar, bagaimana cara mencuri dengan e-katalog. Mbok kreatif itu untuk inovasi yang memperbaiki dan yang lain bukan untuk sendiri, begitu. Tapi terjadi Bapak Ibu, Pak nanti yang diklik punya saya ya. Habis itu nanti kita bicara di luar. Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Kenapa? Karena saya mengalami praktek ini dan bagaimana effort kita untuk mereform agar ini berjalan dengan baik. Tidak semudah yang kita bayangkan. Maka regulasi harus baik, sistem kelembagaan harus baik, dan terakhir aktornya harus baik, siapa yang duduk di situ. Dan ini butuh ilmu pengetahuan untuk menyaring sehingga kita bisa mengurangi hal-hal yang negatif. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.